Waduh, udah banyak. Udah banyak nih, udah 2.000 gitu kan, udah 2.000. Baru sampai Manila tadi pagi. Mm-mm. Baru Dari tadi mana itu tuh? apa? Flight dari mana? Flight dari Jakarta tadi Flight dari malam Jakarta. sampai sini jam 5 jam 6 pagi lah subuh ya. 5 jam 6 pagi subuh. Padet pisan ya. Tapi kumaha puasa lancar? Insya Allah lancar. Insya Allah lancar. Mungkin boleh cerita sedikit dulu nggak ada event apa nih? Kenapa Fajar harus ke Manila bulan puasa kayak gini? Iya, jadi ke Manila ini buat ngikutin kejuaraan Asia di Manila yang biasanya mungkin sebelum pandemi itu kejuaraan Asia itu biasanya dilaksanakan di Wuhan, Cina ya. Sekarang tahun ini Cina nggak boleh ada pertandingan atau belum ada pertandingan mungkin jadi Ah, kejar ke Manila, Filipina ini gitu. udah ke berapa negara nih selama bulan puasa kalau dihitung-hitung nih? Bulan puasa satu dua tiga, aduh, empat apa lima gitu ya. 4 sampai Ya, 5 negara ya. Swiss, Korea, sekarang. Iya, segituan lah. Ini berarti puasa paling rada berat ya kayaknya ya selama seumur hidup berarti harus keluar-keluar atau gimana? Atau pernah yang lebih berat? Sebenarnya sih kalau puasa ya tergantung kitanya ya mau puasa. Maksudnya kuat apa enggak. Tapi pertandingan tahun ini di Ramadan kali ini kayak Hmm. puasa cuma di Indonesianya tuh cuma beberapa beberapa hari doang gitu. Jadi pertama puasa di luar, sekarang juga Lebaran di luar, puasa terakhir di luar gitu. Jadi di Indonesia kemarin paling cuma 6 harian gitu ya, 6 harian. 6 harian teh dan itu nggak di Bandung. Di Bandung 2 hari, di Bandung 2 hari. Di Bandung berarti ketemu orang rumah baru 2 hari ya di Bandung ya. Nyempetin nyempetin ketemu keluarga dulu gitu kan karena Lebaran juga nggak di sana nggak pulang, jadi Lebarannya dipindahin jadi puasa itu. Nah, Kumpul-kumpulnya maksudnya. eta pisan lah. Aduh, kangen pasti ya masakan Lebaran ya. Atau Nah, dibekelin nggak gitu? kalau Lebaran Lebaran mah mungkin apa namanya kayak banyak sih di sini juga kayak KB Pak nyediain ketupat gitu-gitu. Cuma kalau yang dikangen tuh malah bulan puasa kayak gini ya, kangen apa? Ah, Kolak gitu-gitulah. kangen bulan puasa. Tapi kan beda tuh masakan rumah mas sama masakan KBRI itu. Nah, itu masakan rumah kan kalau bulan puasa tuh ya, kalau bulan puasa tuh apa? Maghrib tuh banyak makanan tuh, dibeli-beli semua Eh, karena pengen eh, ini itu mm. gitu. Kadang saya juga keluar negeri gitu kan ada gorengan gitu ya orang bisa bisa bikin bala-bala kalau kata kita mah bisa bikin gehu tapi kan beda itu resep bala-bala gehu yang dibuat di Bandung sama Nah, bala-bala gehu yang ada di Amerika gitu kan beda bener rasanya. beda beda kolnya beda, mungkin terigunya beda gitu ya. Minyaknya juga beda ya. Minyaknya beda. Oh berarti sibuk pisan ini teh Fajar ya jadi bulan puasa dan kemarin tuh Maret sempat ke German Open, Swiss, terus All England, terus mungkin terakhir juara ya di Korea ya, terakhir di Korea gitu ya, Di terakhir juara Korea, di Korea. di Korea runner Sorry up. runner up, punten punten salah. Ya, Korea runner up, Korea runner up, Korea runner up. Nah jadi mungkin gimana sih bisa nggak ceritain keseruannya tuh selama maraton seri itu ya dari Jerman ke Swiss ke Inggris terus akhirnya ke Korea dan sekarang di Manila. Boleh nggak cerita-cerita gimana ada hal yang seru apa dari maratonnya Fajar dari negara ke negara lain. ya hawa yang serunya paling ya menikmati pertandingan sih ya. Karena sebelumnya kan pandemi yang selama kurang lebih 2 tahun, 1 sampai 2 tahun ini kita kayak pertandingan itu kayak sedikit banget. Jadi kayak suasana kangen akan pertandingan itu ada gitu. Nah sekarang nih tahun-tahunnya yang sebelumnya nggak ada pertandingan di tahun-tahun sebelumnya sekarang padat banget gitu Pak.
Jadi kayak lebih, Alhamdulillah. meskipun capek, lelah pasti gitu kan, semua semua atlet juga pasti kayak gitu. Cuma ya dinikmatin aja karena yang namanya atlet ini resikonya seperti itu gitu, Pak. Ya, Hmm. ya, ya. Jadi sekalinya dikasih banyak, banyak banget lah. Nah, Alhamdulillah resiko. Syukur gitu kan. Itu gimana? Itu gimana ke maintain fisiknya, Jar? Karena kan kalau di atlet badminton kan ya maksudnya setelah beres dari turnamen ini dia harus pindah ke negara lain gitu. Nah, Fajar sendiri punya kiat-kiat gak sih buat nge-maintain, ngejaga kondisi tubuh? Kan? Yang penting nggak terhindar cedera dulu deh gitu. nah, ya yang pertama sih alhamdulillah sampai sekarang masih dikasih kesehatan ya, ya kelancaran Hmm. gitu. Mungkin maintenance ya kita nggak boleh apa ya, nggak boleh kurang istirahat, nggak boleh telat makan gitu kan. Apalagi kan dalam kondisi lagi Ramadan seperti ini ya. Jadi Hmm. benar-benar kalau kita buka puasa ya makannya yang cukup, terus sahurnya juga yang bagus, terus vitamin sih yang paling penting itu vitamin kita harus dibarengin dengan vitamin juga gitu. Gitu sih mungkin apalagi ya. Itu ya pakai intinya vitamin dan jaga kebugarannya ya macam banyak cara ya. Apalagi memang jadwalnya sangat 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 padat gitu ya. Sangat 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 padat. padat. Ini padatnya ngalah-ngalahin ini artis-artis yang stripping kalau sahur gitu. Ya, ya sama kan memang harus harus apa ya harus ngasih apa ya ngasih yang terbaik ya kalau mau ngasih yang terbaik artinya kita juga harus ngelakuin yang terbaik buat diri kita gitu kan artinya emang seperti kayak gitu rumusnya begitu ya Jar. Nah kemarin dari rangkaian seri itu juara ya di Swiss kan Ya. juara di Swiss. Nah itu pertama-tama selamat juara di Swiss akhirnya apa namanya ya kita juga turut senang bisa juara di Swiss itu kalau boleh tahu dalam rangkaian Swiss Open itu apa sih hal terberatnya menuju tangga juara itu Jar bisa ceritain nggak hal yang paling menantang lah gitu. Ya hal yang paling menantang itu pertama-tama waktu di Swiss Open itu Ah, karena apa ya? Karena hasil sebelumnya mungkin di Jerman dan All England saya kalah di babak-babak awal ya ya. Jadi kayak pas pertandingan di Swiss itu eh kurang percaya diri mungkin ya. Kurang percaya diri karena pertandingan di dua pertandingan sebelum Swiss itu kita hasilnya sangat-sangat jelek gitu. Hasil kurang bagus hmm. lah ya. Kurang kurang bagus. Jadi pas kita main di Swiss itu eh ya kayak kurang babak pertama tuh ya kalau yang saya rasakan babak pertama itu meskipun menang tapi main itu bener-bener kayak nggak enak banget gitu kan nggak enak banget nggak percaya diri takut-takut karena mungkin akan takut kekalahan itu kan gitu itu ya mungkin kayak mindsetnya harus Ah, dipindah gitu loh. Terus sampai akhirnya menang kan di babak pertama. Terus babak kedua saya juga waktu di Swiss itu kerasa ya ankle saya tuh sakit ya. Ankle saya sakit di babak kedua itu saya juga bilang pelatih ankle-nya saya sakit tapi waktu itu didiskusikan dengan pelatih ya udah main aja gitu kan main aja jangan terlalu banyak gerak banyak banyak lebih apa ya simple mainnya kayak gitu aja. Jadi pas sebelum main itu di babak kedua sampai final itu kaki dibalut gitu kan, kaki dibalut sama taping, terus pakai ya maksudnya terapi, pijat gitu-gitu setiap hari gitu kayak gitu. Karena emang waktu di Swiss itu ankle-nya sakit banget gitu. dan Jadi alhamdulillah perjuangan waktu di Swiss itu nggak mudah ya. Pertama emang kurang percaya diri karena dua turnamen hasilnya kurang baik gitu. Terus ada juga cedera tapi bisa bisa sampai juara gitu jadi alhamdulillah banget sih. dan alhamdulillah selama 2 set ya bisa menang 2 set dari pasangan Malaysia waktu itu ya langsung Ya. 2 set ya kan dan ngeri tapi dan saya emang nggak kebayangnya jadi kamu aja kayak harus ke negara ini ke negara ini pindah-pindah gitu kayak kehidupan sebagai pemain bulu tangkis gitu ya. Ya kalau di Indonesia kalau pemain bola kan ya liga paling pindah kota gitu ya kalau mau main gitu ya. Kalau pemain badminton kan kayak pindah negara pindah. Kebayang ke sih Jar dari waktu kecil gitu. Wah, saya akhirnya Nggak kebayang yang dulunya ya yang dulunya cuma nonton di TV kan nonton di TV kayak pertandingan besar kayak contohnya Thomas Cup lah ya
Thomas Cup, kayak nonton di TV, kayak benar-benar dari partai pertama sampai partai terakhir tuh langsung terus kita nggak mau beranjak dari TV kan, nonton saking kapan bisa seperti ini. Tapi alhamdulillah kan sekarang bisa merasakan di posisi itu juga gitu. Jadi emang nggak ada yang dibayangkan kita bisa di titik ini gitu. Alhamdulillah, bersyukur gitu. Ya, bisa jalan-jalan ke luar negeri dibayarin lagi gitu ya. Ya alhamdulillah. Tapi kita keluar negeri juga kan, Nah, kan jalan itu kalau ada waktu, tapi kan kita bener-bener hmm, padat banget loh ya. Kita misalkan hmm, seminggu, contohnya di Manila nih, sekarang baru sampai hari Sabtu. Pertandingan dimulai itu kalau nggak salah Selasa ya. Nah, dari minggu Seninnya itu udah ada jadwal latihan gitu. Paling kita nggak bisa ke sana ke sini, cuma paling kalau misalkan nggak bubble ya di lingkungan sininya, paling cuma makan di luar, balik lagi ke hotel gitu, paling laundry, balik lagi ke hotel gitu sih. Kurang ada waktu hmm. jalan-jalan juga sih ya, cuma mungkin bisa tahu lah luar negeri itu seperti apa, berbagai negara itu seperti apa gitu. Suka kalau misalnya curi-curi waktu nih ya, di Hmm. luar negeri. Yang pertama paling suka itu kalau ke negara mana. Yang Hmm. kedua biasanya kalau curi-curi waktu itu pergi ke tempat apa-apa, makan, apa pergi jalan-jalan aja muter-muter kota atau gimana? Yang paling suka yang pasti negara Jepang. Wih, kunaon tak kunaon Jepang. Ini teh kode apa? Kode pemain baru Persib itu dari Jepang atau gimana? Kode pemain Persib sah itu apa? Lanjut, lanjut, lanjut. Jadi ya emang Jepang, yang pertama emang seneng ya di sana juga, enak. Yang pertama pasti makannya nggak susah. Ah, Aku senang ya, kayak kayak sushi, kayak ramen, kayak makanan Jepang, bento-bento gitu, kayak yang kan banyak di Indonesia, dan kayak jadi hmm, udah nggak asing lagi lah dengan makanan Jepang gitu. Terus banyak kayak destinasi-destinasi yang saya suka. Contohnya kayak tempat tempat shopping tuh kan banyak banget di hmm, sana, enak gitu kan. Terus kayak eh apa ya, ya tempat-tempat yang yang maksudnya yang saya pengen ke sana tuh akhirnya saya bisa ke sana gitu. Jadi kayak enak aja sih, nggak tahu sih, Jepang pokoknya lebih nyaman ya hmm. buat buat bertanding gitu, terus kayak nyaman aja. Mm. Enjoy ya, enjoy. Berarti kemarin, tapi waktu Olimpiade kemarin itu bubble sih ya. Jadi nggak Oleh terlalu begitu. Jadi nggak begitu bisa leluasa juga ya di sananya ya. karena Olimpiade kemarin kan saya nggak ikut, kayak kemarin tuh saya Olimpiade tuh ikut ke Iya, Jepang tuh iya. cuma sparring partner gitu, Ah, tapi sparring partner aja. bubble juga sih di sananya. Ya, tapi tetap ikut dalam bubble kan. Terusnya terlibat dalam tim juga kan ke sana ya. Juga ya nggak bisa kemana-mana juga, jadi nggak bisa ke sana ke sini gitu. Hmm. Oke, atuh. Nah, tadi teh ngomong yang paling dikangenin Fajar tuh sebenarnya bukan Lebaran ya, tapi justru suasana puasanya, ya kan ya? Suasana puasa. Oh, puasanya. Apa sih yang paling dikangenin Fajar nih sebagai orang komodi kalau di kampung ya, kalau di lembur gitu ya, ada gitu tradisi waktu kecil gitu suka ngapain gitu kalau kalau mau ngabuburit teh gitu kan biasanya. Iya, kalau ngabuburit biasanya kalau waktu lagi kecil tuh di kampung ya, kita pergi gitu bareng teman, kalau nggak bareng keluarga, kayak dari jam 4 sore nih, dari jam 4 sore sekitar jam seginian lah ya, kalau di Indonesia jam seginian tuh Hmm, kemana, mau motoran gitu kan, terus kayak ngelihat apa kan, ngelihat balapan motor terus kayak gitu. dan serem kieu ngorana Ya kayak gitu, kalau di kampung kan, maksudnya di kampung halaman tuh kayak gitulah, kayak ngabuburitnya beli beli makanan yang mau Oh, dimakan di buka puasa gitu kan, beli kolak, beli apa, gorengan, beli cemilan gitu. Jadi terus kadang suka hmm? ya gimana gimana gimana. Iya, terus kayak buka bersamanya tuh sama keluarga, sama bareng-barengan keluarga besar gitu, terus kayak makan nasi liwet yang Oh. pakai daun pisang semua gitu loh. Jadi bareng, atmosfernya tuh kerasa banget. Mm-mm. Mantap lah maksudnya. Apalagi Hmm? apalagi sebelum puasa teh pasti nggak bawa tram heula atuh ya.
Sebelum puasa tuh kita harus makan bareng, ngabotram namanya ya. Dina Castro. Dina Castro ya. Eta. Berarti maksudnya seperti orang Sunda kebanyakan lah ya, tradisi puasa justru yang di Kagak Fajar yang ngabuburit, ngaliwet gitu kan, beli. Ya memang ini kalau di Indonesia tuh jam-jamnya apa ya? Jam-jamnya kangen sama lembur kalau jam-jam segini kalau bulan puasa Iya, tuh. Ya kan? bener tuh jam sore tuh setelah setelah sholat asar tuh kayak aduh kayak bener-bener kumpul terus main main monopoli lah apalah sama keluarga. Nah, Monopoli, aduh. kecil tuh apalagi kayak kita pergi ke alun-alun terus balapan mobil Tamiya gitu aduh. Tapi kan Jai dari kalau pergi kalau dari Majalaya ke Bandung kan cukup jauh waktu kecil tuh. Iya, kan di Majalah juga ada alun-alun Majalah ya. Oh, lewat Majalaya aja. Nah nggak harus ke Bandung. Jadi Ampura, orang ampura. kalau ke Bandung tuh kalau ke Bandung tuh beli baju Lebaran baru ke Bandung tuh gitu kayak kayak kemana gitu. Terakhir beli baju Lebaran, ingat gak sih? Dibeliin orang tua ya maksudnya. Tahun lalu sih juga masih dibeliin. Ke tahun lalu kan saya Lebaran di rumah. Jadi kalau Hmm. tradisi di keluarga itu gini ya, tradisi di keluarga itu kayak Oh. eh, satu keluarga semua. Misalkan tahun ini mau pakai baju warna apa nih? Contohnya misalkan warna Oh. putih. Nah jadi semua harus pakai baju putih gitu. Kayak baju baju kokonya putih, baju ceweknya putih. Jadi katanya tuh biar biar seragam, biar bagus di foto, biar enak dilihat gitu. Jadi memang pas baju Lebaran itu pasti dibeliin sama keluarga semua gitu. Dibeli baju keluarga semua ya. Jadi masih dibeliin orang tua. Nah, waktu SD deh, SD, ya sebelum SD, paling banyak dapat berapa nih kalau lagi Lebaran? Dan itu dipakai beli apa? Waktu SD ya, waktu SD itu ada yang ngasih goceng 10.000. Lupa sih ya, lupa kan kadang tiap tahun beda-beda ya. Kalau misalkan kayak Ah, kayak om dan tante pulang mudik gitu dari kota, dari Jakarta, dari Kerawang, dia suka ngasih. Tapi mereka juga nggak tiap tahun Lebaran di rumah gitu. Jadi kalau mereka pulangnya banyak, tahun ini banyak, dapatnya ampaunya juga banyak. Tapi kalau daripada apa juga banyak. juga tapi dulu kayak dapat 200-300 ribu tuh kayak udah waduh luar biasa banget. Dan itu dipakai, ingat gak, dari duit Lebaran tuh pernah dibeliin apa gitu sama Ajay? Jadi kalau pakai duit lebaran itu kita tuh ponakan-ponakan semua anak-anak kecil semua tuh digabungin misalkan patungan. Ayo patungan 100 ribu kita pergi nih ke mana? Dulu tuh ke Garut, ke kita mandi air panas. Kalau enggak kita pergi ke Pangandaran gitu. Jadi kayak dipakai liburan lagi setelah lebaran itu. Jadi sama saudara-saudara ya liburannya ya. Liburan sama Dan saudara-saudara ayo juga. dan ayah nama gantian, Ajay nu mere gitu. Nggak ngasih juga tapi bisa kumpul makan-makan gitu loh. Benar, Lumayan benar, lah. benar, benar. Mm. Eh, udah buka belum di Manila kan? Udah beda 2 jam ya? Beda sejam, Mak. Beda sejam. Sejam ya? Udah. Belum. Oh, belum, Ini masih setengah 6 ya? Masih setengah 6. Hmm, tadi lah. hmm. Ini di Manila kotanya ya? Iya di Manila kotanya nih ya, kota banget. Jadi bandara sekitar tadi tuh 25 menitan lah ya, 20 menitan. Seru, seru, seru. Manila juga seru. Banyak makanan restoran Indo banyak, makanan Iya, halal juga banyak. Nah, gitu ya, kan. di Indonesia. Nah, Hmm. gimana? Jadi kalau kayak ya mungkin kayak di Asia Tenggara, Asia gitu kayak kan kayak di Indonesia gitu kan rasanya gitu kan kita Hmm. juga kayak budayanya yang mirip-mirip lah gitu. Ah, ah, ah. Ada di Manila tuh makanan namanya chicken adobo. Namanya chicken adobo itu. Katanya ini makanan orang Amerika yang paling disukain sama makanan Filipina yang paling disukain sama orang Amerika. Pas saya Ad- ngerasain teh, iya mah semur. Nama-nama beda gitu. Karena ya makanannya sama sama kita itu, eh, cuma beda nama aja gitu kan. Iya mah semur. Gitu. ntar Semur ayam. namanya apa? Adobo ya. Chicken adobo, chicken.
omat tapi aya nu lain. Pilihannya lah. Jai, um, kamu teh juga dekat ya sama sepak bola gitu ya, Ya, terutama sok Persiban gitu ya. Kalau lihat gitu kan sok suka main bareng sama pemain Persib ya. Kalau lagi pulang juga ya. Sama siapa teh? Sama Atep, sama hmm. Dado ya biasanya sama Atep. Sejak kapan sih Persiban teh? Kalau Persiban maksudnya kayak jadi senang Persib mah emang dari SMP tuh, SMP khususnya SMA ya, kayak anak-anak dulu sekolah tuh kalau main Persib tuh kayak nonton bareng gitu kan, terus kayak seru aja gitu, jadi pendukung sih, jadi pendukung. Saya juga nggak nyangka bisa bisa kenal sama pemain Persib juga gitu kan. Emang emang dari kecil emang suka suka sepak bola gitu, tapi nggak boleh sama orang tua, apalagi Nggak boleh. orang Bandung, dan atmosfer sepak bola di Bandung yang identik dengan Persib itu sangat luar biasa, ya pasti suka sama Persib gitu. Mm-mm. Itu siapa yang bikin Ajay, wah, ayo keren pisan pemain gitu kan. Persib nih, Ah, aduh kalau diomongin satu nanti yang lainnya sirik kak, soalnya sekarang kenalnya banyak gitu. oh, ada kecemburuan sosial gitu. Atau asing lah, asing kan udah nggak ada yang kenal ya asing lah misalnya. Biasanya kan asing gitu ya yang keren gitu ya. Ya kalau buat tahun lalu tuh asing saya senang sama Rashid ya. Rashid Ya, ya. tapi sekarang udah nggak diperpanjang katanya kontraknya di Persib. Tapi inilah cukup masih ngikutin ya Persib sampai musim lalu gimana ya perkembangannya Terus artinya. lalu perkembangannya apalagi ya? Saya sekarang kan maksudnya apa namanya pertandingan di luar juga. Kalau Persib main ya harus nonton. Tapi kangen juga ya, kangen juga nonton langsung kali ya ke nanti ya tahun Iya, depan kalau penonton udah boleh itu kan. semoga tahun Mm, ini ya nonton lagi di stadion gitu. Mm. mm. Karena banyak banyak juga ya sebenarnya dari Bandung gitu kan yang bukan pemain bola atlet gitu kan kayak ya selain Fajar juga ada si pesilat ya si Hanifan gitu kan emang emang suka Persiban gitu kan emang suka main bareng karena buat orang Bandung mah ya udah kayak kultur gitu ya kan udah Kayak kayak aku kultur gitu. tuh udah kayak punya sendiri gitu pada. Tuh nggak apa-apa sebutin aja jangan malu-malu gitu kan siapa nih yang bikin ini gitu kan Ya banyak pemain. juga teman-teman dekat juga, ada Hen, ada Erwin gitu, ada Hmm. Yalnado, banyak Hmm. kayak Preds, kayaknya Dado gitu kan. Semua banyak sih dekat juga. Jadi baik-baik juga orangnya. Jadi kita juga saling bertukar cerita di olahraga masing-masing gitu. Saling support juga gitu. Mereka kalau saya lagi bertanding saling support, gitu, semangat atau apa gitu. Sama sih, saling support aja sih. Jadi kalau saya sih orangnya kayak senang aja kayak berbaur dengan olahragawan lain gitu loh. Dalam arti Hmm. saya pengen tahu bagaimana olahraga lain di Indonesia ini kemajuannya gitu, kayak tentang tentang olahraga itu sendiri gitu gitu loh. Nah, tapi kalau Persib kultur, kalau MU teh apa tuh? Kalau kalau MU saya ya jujur ya, kalau MU itu Ronaldo. Berarti pas Ronaldo ke Madrid nggak dukung MU dong? Usul ya, jujur sih ya, Hmm. jujur karena kalau identik dengan Manchester United sih enggak saya gitu. Cuma Ah, saya mengidolakan sosok seorang Ronaldo yang luar biasa. Jadi dimanapun dia singgah pasti saya ikutin dia gitu. Tapi kalau bicara tim, klub, daripada Manchester United, saya lebih suka Real Madrid gitu. oh gitu. Berarti tapi gini kemarin kan posting kayak sedih gitu dikalahin 4-0 gitu kan. Aduh, ini kayaknya ya sedih aja gitu. Kayak banyak pemain bagus, kayak tapi kayak ya kalah itu 4-0 gitu loh. Kalah tuh ya 1-0, 2-1 gitu ya. Ini 4-0 kayak tim besar gitu kan. Kayak aduh, bukan ngebully ya, ini ngebully cuma
fans kan ngasih kritik gitu. Bukan kritik ya, Tapi masukan gitu. total jadi 9-0 ya musim ini ya. 9-0 apa Liga. Eh, tapi selain Ronaldo gitu ya, selain Ronaldo, mungkin atlet di seluruh dunia ya, nggak cuma dari sepak bola, ada nggak sih atlet yang Ajay kagumin gitu selain Ronaldo? Terutama di bulan puasa ini kan banyak juga kan kayak nama Muhammad Salah, Mane, Benzema juga naik lagi, banyak orang yang kagumin, mereka juga eh, ini juga ada kalau tahu. Ya, jadi ini sosok Benzema yang sekarang juga lagi Ramadan, tapi dia penampilannya sangat luar biasa gitu ya. Bahkan bisa hat trick, bisa apa ya, jadi penentu kemenangan, jadi juga role model di Real Madrid gitu. Jadi apalagi yang saya kagumi itu benar-benar ini di saat puasa gitu loh. Saat puasa dia bisa menahan haus dan lapar di partai big match kayak gitu gitu loh. Itu nggak mudah loh. Meskipun meskipun misalkan Real Madrid contohnya kita bermain di malam hari setelah buka puasa, tapi yang namanya atlet yang saya rasakan gitu, kita kalau nggak makan dari siang siang jaga kondisi kalau malamnya mau main itu berat gitu kan, sangat-sangat berat gitu. Cuma dia bisa gitu kan. Itu jadi salah satu contoh lah, jadi salah satu contoh bahwa puasa itu bukan suatu halangan gitu Kalau buat buat di Kalau di badminton sendiri siapa yang jadi role model yang Ajay kagumi? Mungkin orang udah banyak tahu dan mungkin boleh ceritain lagi kenapa dijadiin panutan. Tapi apa dalam negeri nih kan banyak kan, kalau 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 misalkan Boleh. kalau dalam bulu tangkis kan, dalam negeri juga bulu tangkis khususnya berbicara banyak di itu gitu. Tapi ya nanyanya apa nih, luar negeri apa dalam Dalam negeri? dalam dalam sama luar Dalam, lah boleh. ya mungkin kalau di luar negeri itu Lyongdae dari Korea Selatan. Kenapa? Dia Kenapa Liongdae? karena apa ya, eh, salah satu pemain termuda yang bisa mendapatkan medali Olimpiade di Olimpiade Beijing tahun 2008 gitu. Dan dia juga dulu bermain dua nomor ya di ganda campuran dan ganda putra. Jadi kayak kayak lebih kayak apa ya, dia kayak lebih perfect gitu ya, meskipun dia di usia muda tapi dia juga sudah berprestasi. Dan tipikal mainnya tuh saya suka banget gitu kan, dia sangat-sangat komplit kalau di dalam bermain gitu, Hmm. bertahan Pernah, bisa pernah, pernah ketemu hmm? langsung. Kalau pas ketemu awal pasti pernah kan ketemu kan. Nah itu ketika pertama kali ketemu langsung perasaannya kayak apa tuh? Ketemu dalam arti berpartneran di lapangan pernah, dan ketemu juga Hmm. say hello juga pernah, dalam arti apa ya, kalau pertama ketemu dia itu waktu kalau nggak salah tuh di Indonesia, Liga Indonesia, dia jadi dikontrak sama tim yang barengan sama saya gitu. Hmm. Jadi pertama ketemu dia tuh langsung saya diomongin, Liong dia juga ikut tim bareng saya. Wah, saya bilang kayak seneng banget gitu. Senengnya tuh kayak wih, bisa bisa meskipun waktu itu sih nggak nyangka bisa berduet dengan dia gitu. Ah, Tapi satu tim dengan dia aja udah suatu kebanggaan gitu. Tapi pas akhirnya di semifinal dan final, saya waktu itu diduetin sama dia gitu. Kayak kayak apa ya, kayak aduh, waktu itu dia lagi ranking 1 dunia, waktu itu saya masih junior, masih kecil, dan langsung bisa berduet dengan dia gitu. kalau di dalam, Di dalam itu Hendra Setiawan. idola ya. Dia idola-idola banget di usianya yang nggak muda lagi, dia bisa terus berprestasi. Bahkan sekarang masih ranking 2 dunia dan menjadi saingan saya. Gitu. Jai, tapi pengen tahu ya kalau ke kehidupan men's double ya, ganda putra itu kan. Eh, Kalau kamu sendiri sama Rian gitu ya, benar nggak Hmm. sih kalau pemain ganda itu ya kita intim, kompak di dalam lapangan aja gitu. Di luar lapangan selebihnya ya biasa aja gitu, bukan bukan yang bestie banget gitu kan. Kayak kita tahu juga banyak cerita kan dulu apa ya Ricky sama Rexy juga
mungkin terlihat kompak di lapangan, tapi kehidupan mereka di luar, mereka punya sahabat terbaik masing-masing gitu. Bener nggak atau gitu? Bener sih, bener dalam arti kayak kalau pasangan ganda putra kebanyakan ya, kebanyakan tapi nggak semua Hmm. kompaknya hanya di dalam lapangan gitu. Tapi kalau saya pribadi sama Rian sendiri sih akur juga di luar lapangan juga paling akur malah daripada yang lain gitu. Karena ya nggak tahu sih gitu kan. Kalau yang lain sih mungkin ya dilihatnya ya biasa aja gitu, bukan tapi biasa aja gitu. Kayak seperlunya lah gitu. Jadi uh, cukup cukup baik juga hubungannya, tapi memang bahwa seorang pemain ganda tuh bener adanya. Kalau memang sebenarnya di luar lapangan ya udah mereka berteman ya seperti berteman biasa aja gitu kan. Tapi ketika Bener misalnya di dalam lapangan ya memang intim banget, emang kompak banget gitu kan. ya. Emang Betul luar luar ini biasa sih kalau ganda. betul banget dan banyak juga yang seperti itu gitu. Tapi kan Nih, nggak masalah ya. Maksudnya dalam arti kita yang dibutuhkan kan prestasi gitu kan. betul, 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 betul. Ya sama kayak main olahraga bergulainya gitu, kayak main volley enam-enamnya mah ya udah gitu kan. Jadi kalau main regu ya begitu gitu kan. Yang penting kan chemistry dalam hal di lapangannya gitu kan. Betul. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan dari udah banyak yang nanya juga sih beberapa nih sebelum kita akhirin dan sebelum kita masuk ke Q&A dari yang udah ngirim pertanyaan. Saya mau nanya juga nih terakhir mungkin impian terbesar sama target terbesar Ajay ke depannya nih yang belum dicapai apa? Yang masih hari ini masih ada di benak Ajay. Aduh, kurang teh can menang ya, kudu menang lah gitu. Ya yang pasti target yang apa namanya yang sekarang-sekarang ini saya pengen hasil yang terbaik, juara di setiap kejuaraan ya. Nggak jauh-jauh mungkin dimulai dari sekarang ini kejuaraan Asia gitu loh ya. Kejuaraan Asia step by step dan saya pengen juara gitu, pengen yang terbaik, hasil yang maksimal dan mungkin target yang kedepannya yang belum saya raih, belum saya pernah rasakan itu saya pengen bermain dan saya pengen juara di kejuaraan dunia dan di Olimpiade gitu. Target besarnya itu ya di kejuaraan dunia sama di Olimpik tentunya. Hal yang memang menjadi cita-cita umum pebulu tangkis dimanapun berada, tapi memang wajar sih mengidolakan apa memburu itu karena memang dari sisi nilai gengsi, prestis emang Bisnya, kurang afdol kalau di pensiun nanti nggak punya gelar itu gitu. ya betul betul. Nah, nah, Ajay, ada yang nanya nih terakhir nih sebelum kayaknya juga di sana udah mau siap-siap meren ya, mau buka apa gitu. Nah, udah ntar lagi. Dari ada yang nanya nih, dari Novin H1011. Fajar pernah nggak ngapain pas berada di titik terendah banget? Kalau pernah, cara bangkitnya lagi gimana? Nih, sedikit motivasi. Jadi, dia nanya nih, Novin nanya, kalau Fajar pernah nggak berada dalam titik terendahnya tuh kapan dan gimana cara keluar dari masalah dan untuk bangkit? Ya, berada dalam titik terendah mungkin pernah banget dan cara menghadapinya kita jangan terlalu buru-buru ya, kayak menentukan pilihan, menentukan kayak kita tuh memang kita kalau misalkan udah rendah, kita tuh kan pengen bangkit, tapi pengen bangkitnya itu caranya itu seperti apa. Nah, itu caranya itu jangan terburu-buru ngambil langkah gitu. Karena kita harus berpikir dengan matang-matang, pasti setiap yang ambil kita langkah itu pasti ada resikonya ya. Pasti ada yang resikonya dan benar-benar itu tuh langkah yang harus diambil itu harus berpikir dengan sangat Ini kan dilakukan apapun itu meskipun adalah misalkan suatu teman dekat yang malah kadang dia memotivasi kita tapi dia bisa bikin down kita ada kan dari omongannya kayak gimana mending kita skip dulu nih bukan kita caranya buat bukan menjauhi tapi menurut kita itu kurang baik mending bentar dulu gitu kita karena kita lagi down kita harus tahu caranya bangkit itu langkahnya itu kayak gimana gitu loh jadi Kalau menurut saya kata anak zaman sekarang mah teman toksik gitu. banyak eta pisan.
Terus lanjut ke AH Tezarar. AH Tezarar nanya, tadi udah dijawab sih sebenarnya, cuman bisa dijelasin dikit lagi lah ke AH Tezarar. Kalau lagi turnamen paling suka ke negara mana plus alasannya? Dikit aja. Tadi udah dijawab sih sebenarnya. Ya, yang tadi kalau di Asia mungkin ke Jepang dan kalau di Eropa mungkin ke Swiss ya, ke Swiss. Tadi belum nambahin karena Swiss negaranya enak, nyaman, bersih, sejuk. Kalau di musim sejuk-sejuk gitu maksudnya. Terus enak aja buat bertanding, nyaman, santai, enjoy. Meskipun Hmm. makannya sangat mahal nih. Swiss tuh makannya Hmm. sangat mahal. Lumayan ya. Berapa sih kira-kira kalau makan pakai duit pribadi itu sekali makan di luar sana? Kalau dirupiahin ya. Kalau Mungkin dirupiahin bisa kali makan. ngebantu teman-teman yang mau pergi ke Swiss gitu kan. Ya, kalau mungkin atlet makannya agak banyak ya dari orang biasa karena capek ya. Mungkin sekitar Nah, 500 ribu satu porsi tuh. eta mah bisa buat ramsa dusunen masa gitu mah. Nah, ya makanya kita beli nasi sama kue tiaw, kalau nggak nasi sama chicken curry aja segituan, 600 700 ribu lah. Sumantap. Tapi ya, next pertanyaan dari Nurintan SR. Nurintan SR underscore underscore. Denger ya? Dangu ya, Jai. Ajay, tolong tanyain ke mama. Boleh nggak aku yang bukan anaknya jadi menantu Ajay? Ini pertanyaan macam apa ini? Tapi kabogo boga tuh sih. Hah? Ayo sih ya. Insya Allah, insya Allah. Wah, insya Allah ya, insya Allah ada. Jadi, Bentar, bentar nih takutnya dia dia nonton. Oh, nggak ada ya. tuh berarti udah kode. Nih lanjutnya dari Diana Mel. Diana Mel Elna 5. Jai, 3 hal yang bikin lu sering emosi ke Jombang. Emosi, emosi pertama eh kalau dia main game ya. Main game maksudnya eh main game tuh kan dia kalau udah main game tuh kayak ditanya aja nggak jawab gitu, kayak fokus main game, kesel banget kan gitu. Terus kesel lagi apalagi ya, nggak ada sih, dia orangnya pendiam, baik. Ya, paling gitu doang sih kalau lagi main game, lupa kalau lagi orang ngomong tuh nggak didengerin. Jadi gara-gara main game orang ngomong gak didengerin gitu ya. Iya, karena mungkin kan pakai headset gitu-gitu, apalagi yang sekarang PUBG gitu-gitu kan. Kalau saya kan emang nggak suka game kan. Kalau saya lagi ngomong gitu, lagi ada perlu, Jom, Yan gini 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 gini, dia malah ngobrol sama PUBG-nya itu. Alah, kan kesel banget kan. Itu satu. 3 hal nih. Dua. Tiga hal apa lagi? Kayaknya 1 hal kekesalan ini udah mencakupi 3 hal gitu ya. Karena main game, nggak kedengeran, jadi Iya, soalnya dia kalau kalau hal yang lain sih wajar gitu. Tapi kalau udah main game tuh sambil ngomong sendiri kan, kayak gitu kan, ngomong-ngomong sendiri kan main game tuh. Berisik lah. Kalau hal-hal yang mungkin sangkut paut dengan di lapangan itu hal yang wajar gitu kan, karena namanya atlet kan pasti ada kayak gitunya seperti itu, dan nggak kesal sih, kita juga apalagi udah gede ya, harus saling memahami kalau masalah itu. Mm-mm. Hmm. Oke, lanjut dari Aditya.Diki. Kenapa raketnya ganti dari 88SS ke 77? Tuh. Karena kalau raket itu ya gimana kecocokan gitu kan. Hmm. Kecocokan ya, meskipun raket yang sekarang saya pakai lebih keluarnya lebih duluan daripada yang baru, tapi menurut saya ya lebih nyaman saya pakai yang lama gitu, karena buat kenyamanan di dalam lapangan juga sih ya gitu, nggak kenapa-kenapa sih, yang penting itu mah kenyamanan aja setiap setiap atlet. Kenyamanan. Meskipun dari sisi umur, kayaknya si 77 itu kan lebih 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 tua. duluan keluar ya, lebih tua ya.
Ini seperti motor dari 2,5 turun ke 150 dan ya kalau lebih nyaman ya kenapa enggak gitu kan. Nah, makanya kadang-kadang yang sudah lama itu lebih nyaman gitu. Iya. Oke, lanjut dari Sari.Sakira. Gimana cara menyikapi netizen kalau misalnya lagi nggak beruntung dalam pertandingan? Suka sakit hati nggak, A? Gitu. Yang jelas kalau ada komentar yang benar-benar kurang enak didengar ya sakit hati pasti, wajar. Namanya manusia punya hati gitu kan. Tapi ya jarang juga dibaca sih, saya jarang juga dibaca gitu loh. Jadi ya memang kalau kita lagi down, kita lagi kalah kan banyak Pak pasti tuh netizen yang mengeluarkan kata-kata nggak enak gitu kan. Tapi ya tergantung kitanya menanggapinya seperti apa. Kadang-kadang kalau kitanya nggak siap, yang mending logout aja semua gitu, kayak sosial media gitu-gitu ya jangan didengerin gitu. Aja itu Yang kalau medsos pakai apa aja sih? Instagram, TikTok, main. TikTok main tapi jarang-jarang lihat TikTok. Kalau TikTok upload udah gitu. Jadi Uh, sekarang lebih banyak TikTok gitu ya. Cuma jarang juga bukanya gitu karena emang belum terbiasa mungkin gitu. Oke. Next dari Onyuran_Aan. Jai, mana lamun buka sok ninyu sirup tuh? Ini mah asli pakai bahasa Sunda lah ya. Lamun di Majalaya also Kak, Marjan rasa koko pandan di like gitu. Apa? Batut ada temennya nggak biasanya pakai apa itu kan biasanya suka kasih buah gitu. Enggak, kalau saya Marjan tambah apa sih yang kotak-kotak tuh apa ya namanya? Apa yang di Indomaret gitu? Jangan endorse, ini bukan endorse Indomaret. Apa ya nama? Ini kokonat. Coconut itu ya, sama itu kadang-kadang. Jadi Marjan pakai itu, jadi pengen sekarang. Aduh. eh, jadi di Manila itu ada satu apa supermarket Indonesia lah yang terkenal yang warna merah-merah itu buka cabang ada di Manila kalau Ajay tahu mah. Ya, Cari ya. aja. Tahu. Ya, cari aja. Di situ jual kok ada. Jual lain, oke. Oke. Oke tuh. Jay, atur nuhun pisan waktunya. Ini udah mau buka. Sukses selalu, yang penting sehat selalu dan nanti bisa kembali ke Indonesia juga dengan selamat, dengan sehat dan terus berprestasi lebih tinggi. Semoga targetnya tercapai. Targetnya tadi udah disampaikan oleh Ajay, target terbesarnya. Turun Jay, selamat berpuasa ya. Amin. Wilujeng sadayana atur nuhun oge. Atur nuhun oge nutos nonton semuanya, masa kasih semuanya dan sampai ketemu lagi Jay. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, turnuhun.